Satu, dua, tiga. Pribadi itu pula, iyalah. Perkenalkan terlebih dahulu, saya juga Dr. Ardani Iyalah. dari Ini kadang-kadang bertanya ke geluk, sekolah pare. Kita cocok. untuk mewawancarai mengenai pembelajaran demokrasi di sekolah dasar. Baiklah, yang pertama itu menurut Bapak, apakah pembelajaran demokrasi itu? Pertama, Bapak jelaskan dulu bahwa demokrasi itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai makhluk sosial. Makanya kita sebagai makhluk sosial lebih-lebih kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak didik, anak sekolah ya, sesuai dengan tingkat apa namanya itu nalar, tingkat nalar. Di kelas 1 kan beda, kelas 4 dan kelas 2 juga beda, 3 nalarnya. Itu perlu kita tanamkan pembelajaran yang berbasis dia. Itu sangat penting sekali, harus kita tanamkan, wajib kita tanamkan di dalam diri kepada anak-anak siswa. Kenapa harus kita tanamkan nilai-nilai demokrasi ini? Karena kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ini perkembangan zaman sekarang ini banyak sih manusia-manusia ini kita temui di tengah-tengah masyarakat yang kurang memahami kurang betul-betul tidak mengerti ya tentang demokrasi ini, ya kan? Contoh misalnya dia bisa melakukan sesuatu itu terhadap orang lain dengan semena-mena, ya kan? Tidak mempedulikan apakah itu betul, itu melanggar norma-norma dalam kehidupan, kan seperti itu. Ya, jadi perlu kita tanamkan di dalam jiwa anak ini tentang demokrasi ya. Tapi sesuai dengan tingkat nalarnya kan, kemampuan dia ya. Nah terus ini salah satu contoh kita tanamkan jiwa anak itu tentang demokrasi ini, biar dia belajar dari kecil untuk menghargai pendapat orang lain, ya kan? Menghargai pendapat orang lain, tidak semena-mena pendapat dia yang paling benar, ya kan? Kan banyak sekarang ini, maaf ngomong ya, dari antara di tengah-tengah masyarakat, mungkin kita lihat melalui media massa televisi, banyak kita lihat itu ditayang-tayangkan itu. Ada sekelompok orang yang mengatakan, oh ini nggak benar, yang paling benar kelompok kami. Nah, seperti ini salah satu contoh orang yang tidak memahami, tapi kurang mau memahami nilai demokrasi ya. Sedangkan itu di tingkat orang-orang yang dewasa, orang yang punya pengetahuan, pendidikan tinggi gitu. Nah perlu dari kecil, dari usia muda, di tingkat anak-anak, jadi sangat perlu sekali kita tanamkan materi tentang Terima kasih Pak. Pak, seberapa penting pembelajaran demokrasi diajarkan pada anak usia sekolah dasar? Kalau ditanya seberapa penting, ya dibandingkan dengan sekolah lain, bukan sekolah lain, tingkatan pendidikan tentu berbeda. Di mana sekolah dasar ini merupakan dasar ya pendidikan yang diterapkan di instansi pemerintah, ya kan? Ya sebenarnya
bukan hanya dari sekolah dasar kita tanamkan literasi ini, mulai dari kecil sekalipun ya, sebelum sekolah ini kita tanamkan nilai literasi, tapi dia berbeda dengan anak-anak yang sudah berkecimpung di dalam sekolah pendidikannya kan ya, SD, kemudian SMP, SMA kan, sampai ke perguruan tinggi. Nah tentu penting sekali, karena tadi kalau tidak ditanam seperti itu, walaupun nanti sekolahnya itu udah tinggi, udah katakan S3 segala macam, kalau nggak dari kecil ditanamkan sifat demokrasi di dalam kehidupannya, ya tentu seperti ini tadi kan, dia menganggap bahwa pendapat dia yang paling benar. Ya, istilahnya dalam agama itu menganggap orang lain itu tidak benar dan menganggap kita yang paling benar, itulah namanya sombong. Ya, jadi supaya tidak ada rasa sifat sombong manusia itu dewasa, sangat penting sekali dari usia ini perlu ditanamkan pembelajaran tentang literasi. Seperti itu ya. Setelah itu, apa tujuan pembelajaran demokrasi yang diberikan kepada siswa? Tentu tujuannya itu adalah kita menanamkan sifat dan sikap karakter anak itu, ya paling tidak yang menghargai pendapat orang lain, ya, di dalam bermusyawarah, ya mencapai suatu mufakat ya, ya tentu melalui proses-proses, yaitu tadi proses musyawarah, katakanlah rapat kecil kan di dalam kelasnya itu kan. Dan kalau kita tanamkan itu di dalam proses demokrasi itu, yang kita tanamkan nilai-nilai demokrasi pada anak itu adalah menghargai orang lain. Ya, salah satu diantaranya menghargai pendapat orang lain, menerima dulu pendapat orang lain kan. Nah setelah diterima, baru nanti dibicarakan dalam musyawarah, ya kan. Nah, kalau tidak menerima pendapat orang lain, tidak terjadi suatu musyawarah yang tidak berjalan mulus itu ya, rapatnya itu dengan baik kan, karena kita tidak menerima pendapat dari orang lain. Jangan menganggap kita sendiri yang paling benar. Apa saja materi atau muatan pembelajaran demokrasi yang harus dikuasai oleh siswa? Ya itu tadi salah satu yang pertama tadi adalah mau menerima pendapat orang lain, ya kan? Tidak menganggap kecil, tidak meremehkan kan, tidak orang lain, tidak menganggap bahwa dia yang paling benar kan itu. Jadi di situ kebiasaan kita menghormati, ya, menghormati dan menghargai pendapat orang lain di situ. Ya. Jadi kalau kita menghormati pendapat orang lain, bahwa mengatakan bahwa pendapat orang lain penting di dalam musyawarah itu, maka terjadilah suatu musyawarah yang prosesnya berjalan dengan Bapak, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana sih pembelajaran demokrasi yang sudah Bapak lakukan? Tentu yang kita tanamkan di dalam kelas itu, ya, setiap awal tahun itu ya pasti kan, setiap awal tahun kita mengadakan musyawarah kecil-kecilan di dalam kelas itu kan, paling tidak ya menentukan pengurus kelas, ketua kelas kan, kemudian sekretarisnya, bendaharanya, sampai kepada seksi yang lain kan, seksi keamanan, seksi kebersihan, segala macam kan. Nah untuk memilih itu tentu proses itu tadi, proses pemilihan tadi, musyawarah kan tentunya kan, musyawarah. Nah di situ terjadilah suatu terjadi suatu hubungan antara beberapa siswa itu kan, ya, jadi hubungan yang baik
ya untuk menentukan suatu tujuan bersama. Ya, kalau kita bicara tentang pemilihan ketua kelas, ya di situ kita tanamkan bahwa kalau sudah terpilih, sejelek apapun orang itu, kita harus hargai karena kita memilih sendiri, kan seperti itu. Ya, kalau memang tidak setuju ya jangan dipilih orang itu, misalnya kan ya itu sebenarnya persoalan. Kalau sekali kita pilih orangnya itu berarti kita menyetujui. Kalau sudah menyetujui dapat, kita mau tidak mau mendukung bagaimanapun situasi dan kondisinya orang yang kita pilih itu ya kita dukung. Yang selanjutnya, apakah Bapak sudah mencantumkan karakter demokrasi dalam rapat pembelajaran Bapak di kelas? Alhamdulillah dari dulu. Kenapa? Kalau kita tidak kaitkan masalah demokrasi dalam pembelajaran, berarti tidak berjalan dengan baik dan tujuan kita tidak tercapai. Kita tanamkan, walaupun sekarang ini kan seperti ini, sejak kita belajar melalui kurikulum 2013 kan, di situ tidak kayak dulu, dulu sebelum K13 ini dilakukan. Jadi materi yang kita ajarkan itu sendiri-sendiri, kan? Ya, matematika ya khusus matematika, gitu kan? Ya, kalau PPKN khusus PPKN, bahasa tersendiri ya kan? Sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku saat itu. Dan setelah K13 ini itu dipadukan ya, dibungkus ya, karena dibungkus dalam satu bentuk itu adalah sebagai bajunya di dalam tema, namanya tematik sekarang, tematik ya. Artinya tematik itu adalah beberapa materi di situ ya dicampur dijadikan satu. Pada saat kita mengajar PPKN dalam bahasa Indonesia otomatis sudah masuk di dalam situ ya. Matematik juga termasuk, sudah masuk di dalam situ. Pas waktu kita pembelajaran itu kan, ya sudah masuk, agama sudah masuk di situ, kemudian PPKN sudah jelas masuk di situ kan. Contoh kita kalau bapak itu ngajari matematika, jam bapak tanya dulu dengan foto ini, masih ingat dulu mungkin pernah bapak ini matematika sebaiknya itu kapan dia? Bukan ini, bukan posisinya itu waktunya sebaiknya diberikan, bukan waktunya. Betul. Matematika sih kayak pagi, Pak. Pagi ya. Iya, Ini yang maksud bapak itu kan. Nah, tapi dari sisi waktu kita harus memperhatikan. Kenapa? Karena matematika ini beda dengan materi kan. Katakanlah panas ya kan, materi ini panas, perlu wawasan atau pemikiran anak itu dalam situasi yang dingin, suasana yang dingin seperti pagi. Kalau kita ajarkan matematika di siang, suasana panas, materi juga agak panas. Nah, kalau kita ngajarin matematika ini sudah baru tentu bahasa itu masuk ya. Kita mempelajari, kalau bapak sih ngajar matematika itu kayak kelas 4 itu tentang himpunan ya kan, tentang himpunan, kemudian tentang KPK kan, KPK bilangan kan. Nah, yang namanya bilangan di situ adalah tentu bilangan
misalnya kita mengajarkan kepada anak itu tentang bilangan prima atau bilangan ganjil atau bilangan genap. Contohnya kalau bilangan ganjil adalah misalnya 7 kan, 7, 3, dari situ kita buat huruf ya dibaca kan gitu. Ini angka berapa? Nah, 7. Terus kalau bikin bacaan huruf apa yang ada di situ ya, anak-anak sering juga bikin huruf angka 7 itu T, U, J, U, nggak ada H ya kan. Nah di situ kita temui. Nah di situ udah masuk bahasanya, sudah masuk bahasanya di situ kan. Nah itu. Nah kemudian untuk apa sih kaitannya matematika dengan agama? Kejujuran. Iya, kejujuran anak. Contoh misalnya, anak disuruh belanja, ya kan? Nah, kalau berikan ini ya, kita udah tahu harganya. Berikan ini berikan pensil 2 dengan harga misalnya 500 ya, 500 kan 1000 kan, kita belikan, kita kasih uang 5.000, apakah dibalik 4.000 kan begitu ya. Nah jadi udah masuk PPKN di situ, karakter anak itu jujur apa enggak, padahal kita ngasih gitu. Jadi saling keterkaitan materinya satu. Dibungkuslah sekarang itu ya namanya dalam 13 itu tematik. Bagaimana strategi pembelajaran karakter demokrasi yang Bapak lakukan? Kalau berbicara strategi itu melaksanakan kegiatan proses belajarnya beda mungkin. Kalau Bapak mungkin dengan Pak Ilman beda strategi dalam pembelajaran. Nah, strategi ini adalah termasuk apa? Strategi itu apa? Kayak suatu langkah-langkah Betul. yang digunakan untuk mengajar. Iya. Gimana cara kita Iya. nyampaikan? Masa dalam bahasa sederhananya itu ada kiat-kiat, ya kan? Langkah-langkah, cara-cara kita membuat suatu pembelajaran itu di dalam metode apa sih yang kita berikan kepada anak itu kan? Tentu metodenya kan berbeda sesuai dengan materi yang apa yang kita ajarkan, ya kan? Kalau menyangkut masalah tentang kita ajari PPKN misalnya kan, ya berarti menyangkut masalah demokrasi ya. Nah metodenya di situ adalah dalam membuat RP ya, oh, ya. RPP, rencana Rencana pembelajaran. Nah betul ya, rencana pembelajaran. Di dalam RPP itu ya kita cantumkan metode apa sih yang tepat kita kalau musyawarah metodenya apa? Diskusi kan? Nah diskusi ya. Kalau tentang kita berikan pelajaran IPA misalnya, itu apakah cocok diskusi di situ? Misalnya kombinasi ya dengan metode sama dari dulu nanti baru diskusi kelompok. Kalau IPA, Terus sama praktek. nah praktek ya kan itu ya percobaan kan, ya percobaan. Gitu. Jadi sesuai dengan materi apa yang kita ajarkan. Ya kalau kita mengajarkan matematika tadi istilahnya yang cocok metodenya apa? Latihan, ya kan? Ya, gitu ya. Ini penting sih. Ya strategi itu penting dalam kegiatan proses belajar. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak itu, yang cocok metodenya dan strategi pembelajaran yang cocok metodenya apa yang jangan salah. Kalau salah metodenya berarti mudah-mudahan
kurang tercapai dengan baik kan? Iya, tujuan. Selain itu Pak, adakah kegiatan rutin atau kebiasaan dilakukan di kelas dalam menunjang pembelajaran karakter? Tadi kalau di dalam kelas berdoa sebelum belajar kan? Nah, terus sebelum belajar, kemudian pada akhir kegiatan pembelajaran, ya, itu sudah ada masuk di dalam kita tanamkan apa namanya satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak itu ya, yang baik gitu kan. Itu keteladanan seperti apa yang Bapak lakukan dalam menunjang pembelajaran karakter? Keteladanan dari Bapak sendiri. Iya, tentu guru itu merupakan sumber kebaikan terhadap anak. Ya. Contoh yang baik. Menurut teori pendidikan itu ada istilah ingato sumsulo. Ingato sumsulo. Jadi keteladanan yang diberikan seorang guru terhadap muridnya itu tidak lepas dari 3 posisi yang harus namun dijadikan contoh gitu kan. Yang pertama ingat kulodo, seorang guru itu harus bisa memberikan contoh di depan anak. Paling tidak mengajak anak kepada yang baik kan. Jadi terlibatlah seorang guru itu memberikan contoh, ya contoh berpakaian, contoh bicara, ya. Kemudian di tengah-tengah kita harus melibatkan diri juga di tengah-tengah murid, ya. Seperti Bapak lagi ngajar, ya pada awalnya Bapak duduk di depan kan, anak-anak melihat Bapak duduk di depan gimana. Menjadi contoh yang baik, mirip-mirip apa mutar-mutar kan. Kemudian dalam proses pembelajaran itu apa yang perlu Bapak berikan bahwa kita sudah menunjukkan pada siswa itu bahwa kita seorang iman juang di tengah-tengah siswa itu kita berikan semacam penguatan kepada anak itu, ya. Kita libatkan diri pada di tengah-tengah siswa itu, ya kan, mendidik, membimbing anak itu. Kemudian yang terakhir adalah teori Anda. Jadi supaya guru harus memberikan motivasi, pengalaman yang baik, mendorong siswa itu ke arah yang positif, ya. Paling tidak ya dari belakang itu memberikan motivasi, ya kan? Jadi 3 posisi itu memang harus kita menjadi contoh yang baik, suri tauladan yang baik bagi siswa. Bukan hanya di siswa aja, itu guru itu berlaku di mana-mana. Ya, dianggap oleh masyarakat guru itu adalah serba bisa. Iya. Contoh misalnya Bapak pernah ngajar di kan sebelum Bapak di Rawamangun ini, itu Bapak sudah mencari pengalaman ya tentang bagaimana seperti masyarakat di desa. Jadi yang di desa ini masyarakat pokoknya tidak tahu yang lain. Oh ini guru, ya guru di desa kami. Disuruh khutbah harus bisa, ya kan? Guru itu harus serba bisa. Ya dianggap oleh masyarakat desa itu serba bisa, ya kan? Suruh ngimam, oke. Nah, diajak main poli jadi, nah, kan seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Guru itu adalah harus memberikan contoh dimanapun, posisi apapun, ya kan? Terhadap anak didik, terhadap masyarakat. Keteladanan ya. Apakah Bapak menggunakan berbagai rasa media yang bisa belajar dalam menunjang pembelajaran karakter
Kalau media itu tidak bisa ditandingi dengan di mana media itu adalah sebagai alat pendukung yang penting di dalam proses pembelajaran. Salah satu media yang kita ajarkan tentang inovasi tadi, jadi apa sih yang cocok media? Bila perlu sekarang zaman sekarang ini apa namanya ditayangkan, itu kalau yang dulu media yang betul sekarang udah mengarah ke teknologi. Dulu ya bahannya kalau untuk menanam karakter anak itu dalam permainan belum ada kelereng ya, buah-buah yang bulat bentuknya bisa. Nah iya betul, sesuai dengan kemajuan. Sekarang jangan kita pakai modern sekarang. Apakah Bapak menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran? Ya, terus terang Bapak apa namanya kalau tidak pernah terlalu Dia video kan. tapi tidak Bapak menyadari tidak setiap kegiatan pembelajaran itu Bapak berikan. Iya, yang berikan. Ya, karena tergantung dengan kondisi waktu yang tersedia. Ya kan? Contoh apalagi yang sekarang ini kan 50% ya jadi khusus semua kan, karena harus menjaga jarak. Jamnya pun sekarang udah 4 jam dari setengah 8 sampai jam 10 ya 10. Sekarang kita gunakan istirahat 15 menit kurang lagi kan? Nah, kurang lagi. Kalau kita gunakan rubrik, salah satu contoh rubrik tentang apa namanya setelah proses pembelajaran dilakukan, maka macam penilaian dengan variasi dengan seperti ini ya. Nah, kalau kita menggunakan ini dengan waktu yang relatif singkat tidak bisa tercapai ya, jadi kita harus nengok situasi dan kondisi. Kalau kondisinya agak gampang kita gunakan seperti ini ya, kalau agak sulit tidak bisa, cukup aja secara lisan aja kita berikan sama pertanyaan gitu. Instrumen penilaian apa yang Bapak gunakan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran bahasa simulasi? Betul. Kita buat semacam beberapa pertanyaan tulis maupun disisihkan secara Apakah terdapat pendidikan seperti modul majalah sehingga yang mendapat digunakan untuk mengembangkan materi dalam pembelajaran? Iya. Mungkin nanti. Bapak tidak menggunakan ini ya. Ya ini ya. Iya. Tapi ini pas ini jawabannya pas. Iya atau tidak kan? Ya tergantung sih, tergantung. Ya kalau memang mendukung sekolahnya, ya kita lakukan. Kalau tidak mendukung ya bisa ada yang menggunakan. Mesti ini ya bisa modul kita buat sendiri. Ya, sendiri.
tidak ada referensi yang lain kan, kalau ada referensi yang lain Pak, menurut Bapak bagaimana kualitas sarana dan prasarana yang di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran? ini ya semestinya itu kalau sekolah kayak sekolah kita ini ya, ini kan udah apa namanya, udah dalam kategori sekolah besar, tinggal di tengah kota kan seperti itu. Apalagi udah tahunnya alhamdulillah sampai ke pusat sana udah terkenal di SD 13 ya kan, ya tentu didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap semestinya kan, ya sebenarnya contoh saja ya tidak sebagian Bapak katakan ya tidak ada sama sekali ya, ya ada tapi tidak. Kalau menurut Bapak ya untuk proses pembelajaran kalau yang di kota besar kita memberikan materi ke anak itu kalau udah sama sekarang ya ini udah lengkap, ada ininya apa namanya ya, bisa ditayangkan dalam proses pembelajaran itu kan ya, paling tidak ya pakai alat-alat audio ya, infocus. Ini ada sih infocus tapi ya kalau nanti saya gunakan infocus setiap hari atau Pak Usman, Cak Yonian, Pak Mencirnya seperti itu nah ya, gitu. Seadanya lah kalau yang ini kan, yang sarana prasarana kalau yang ada kita gunakan. Nah setelah itu berhubungan dengan yang tadi juga tentang perangkat teknologi kan Pak, ada yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran karakter dan bahasa atau tidak? Pastinya Kayaknya belum. perangkat teknologi. Ya, belum ada di SD kita ini belum ada. Paling dikatakan teknologi itu Kalau komputer ada? komputer ada. Iya. Banyak yang bangkainya banyak. Nah, itu tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah setelah itu Pak, apakah sekolah atau dinas memberikan alokasi biaya mengikuti pelatihan atau workshop untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter dan bahasa? Kalau ilmunya sih sudah sering. Kalau ilmunya sudah sering. Kenapa Bapak katakan sudah sering? Karena dalam tugas 2 ini rutin setiap bulan itu adakan pertemuan ya antara sekolah-sekolah INBAS itu, termasuk sekolah kita di sini adalah sekolah induk ya, sekolah apa namanya, tempat berkumpulnya beberapa guru di SD INBAS itu kan. Jadi di sini SD intinya ya, mungkin pelaksanaan bulan itu kegiatan tanggal itu bisa boleh ya, tentunya kepala sekolah yang mengatur itu kan ya kalau katakan kalau ilmunya sih sering ya, tapi dalam sarana prasarana tadi ini belum ya, masih belum. Pak, seberapa sering Bapak mengikuti kegiatan pelatihan ini atau workshop yang itu untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran karakter? Kalau seringnya ya sering, iya karena acara rutin ya. Iya setiap acara rutin. Kalau di gugus 2 ini kelas kami pokoknya dalam gugus 2 ini tiap bulan. Jadi kelas bawah, kelas tinggi, kelas bawah, kelas tinggi kan. Itu apa yang dibahas di dalam kegiatan itu mendukung masalah khusus tentang kegiatan proses belajar mengajar mulai dari
Jadi setiap sekolah itu harus itu sekolah, karena itu bukan dalam satu gugus itu tidak di kota semua tempatnya kan, di desa seperti gugus 2 ini yang paling pinggir itu desa Kurtidur kan masuk gugus sendiri. Tentu sarananya berbeda satu sama lain kan? Nah jadi untuk yang kita gunakan, yang kita kerjakan masalah kegiatan KKB ini mulai dari yang Bapak katakan bikin analisis. Dalam analisis itu kan bermacam-macam. Contoh analisis hari belajar efektif. Jadi di sekolah masing-masing itu udah menyusun analisis, ya, analisis hari belajar di dalam satu semester pertama itu semua guru harus tahu ya berapa liburnya, ya kan, berapa aktifnya ya, dalam dalam 6 bulan itu ya, 6 bulan berapa hari sama berapa hari itu. Apa tuh? Hari belajar. Kemudian sampai ke analisis jam belajar, ya kan? Terus analisis di dalam jangka panjang sudah semester. Ini tentang analisis. Kemudian biasanya dibesarkan dalam perencanaan itu tentang nah ini tadi Bapak sampaikan mayoritas sebagian besar keluhan guru itu di dalam K13 ini tentang ya katakanlah yang sudah jelas dengan tindakan itu yang rusak memang sering sekali di rutin. Apa saja hambatan yang Bapak temui dalam kalau hambatannya banyak sih, ya, banyak hambatannya. Sering ditemui anak itu begini ya, Bapak tidak nyalahi ini ya, karena pendidikan ini kan tidak terletak fokus secara 100% di sekolah, ya kan? Ini sekolah terbatas dari jam 7:30 sampai sekarang sampai jam 10 ya kan? Ya, kalau hari-hari normal jam 8 sampai jam 12:40, ya kan? Nah sisa itu dalam 24 jam sisanya di mana? Itu di keluarga, di ya. Artinya itu orang tua lebih leluasa membimbing anaknya untuk memahami karakter dari TPK anak itu kan ya. Ya sering contoh kalau zaman situ dulu beda dengan sekarang sesuanya kan. Iya, karena sekarang ini lewat saja di depan guru itu tanpa nundukkan kepala sih biasa aja sekarang kan, bahkan tangan di pinggang ngengkeng ngangkang gitu istilahnya kan, lewat di depan. Kalau dulu enggak berani, apalagi zaman Bapak dulu kalau guru di situ ada di situ tidak berani. Ini ya karakter
yang digunakan sekarang jadi depan kita menanamkan anak itu ya menjawab guru itu malah sedikit waktunya kan orang tuanya yang paling dominan betul. Nah itu Pak, apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah menurut Bapak dalam mengimplementasikan pembelajaran komunikasi dan situasi? Apa saja dukungan yang diberikan kepada sekolah? Jadi di sini kalau pertanyaan kayak gini berarti ada instansi yang memberikan semacam bukan model ya, bukan model kepada sekolah macam hanya dari atasan kan, Pemda dinas. Kalau sudah model ya paling sih ya dinas memberikan arahan, tunjuk kan sekolah. Ini sekolah kapan diadakan ada acara pertemuan rapat dalam rapat itu ya kesempatan Kalau dari sekolahnya ada tidak kegiatan rutin? Kalau sekarang ini agak kurang. Kalau dulu kan sebelum pandemi ini ya sering deh dalam acara rutin dalam mingguan dan pada waktu kita adakan dan arahan setelah itu Pak, menurut Bapak ada tidak pemberian penghargaan atau hadiah dalam pelaksanaan pembelajaran? ada dari pasien tahun beberapa penilaian Kacang hijau. aku anak-anak itu bebas Artis separuh. Dulu kan jadi yang Dia itu artis separuh. diberikan semacam penghargaan Sendok. ini kedua ini juga ada setiap tahun rutin gitu. Dewo. Selain itu Pak, yang terakhir apakah sekolah memberikan informasi terkait dengan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran? Terima kasih. Informasi mandiri contohnya apa yang kegiatan keagamaan ya. Mana bantu saya tadi? Keagamaan kan ada pemberian tambahan ya. Olahraga pokoknya ada lah keagamaan ngaji ya kan dari surat pendek ya kan ya baik itu agama Islam maupun agama Terima kasih. Ini pertanyaan tambahan Pak saya mengenai di tengah pandemi kayak gini Pak, gimana Bapak untuk mensiasati pembelajaran yang hari Pak? Kalau di tengah pandemi tadi ya penting ya itu terganggu oleh setiap pembelajaran sekarang ini
ya tentu kita berikan mampu kita sesuai ya, ada hambatan-hambatan sih kalau belajar itu secara 100% anak masuk semua, jadi kita berluasa ya, karena sekarang ini kan 50% ya, kalau bapak hari ini rombel A yang masuk ya kan, ya rombel B nggak masuk, so masuknya kan seperti itu, jadi tidak ada masalah kita menanamkan nilai-nilai karakter itu ya. Ya. Namun tetap kita optimis ini sesuai dengan kemampuan betul ya. Bukan tidak diberikan, betul diberikan. Bapak, terima kasih Pak atas waktu Bapak sudah mewawancarai dengan saya dari Desa Kecil Pak. Terima kasih ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Jadi ini yang